Sore suami daripada Ibu Ana Saryati terkena serangan stroke ya, jadi pendarahan di otak ya. Kemarin sudah dilakukan operasi ya, ya kita lihat perkembangannya bagaimana, nanti juga kita doakan bersama-sama. Nah, karena itu ada beberapa pergantian pemain, harusnya yang tugas Mbak Ana, tapi tentunya tidak memungkinkan karena harus menunggu suami ya. Dan yang drum harusnya Febri ya. Febri pun juga pastinya konsentrasi untuk memperhatikan ayahnya dulu gitu ya. Dan ya itulah yang terjadi di dalam hidup ini, betul enggak ya. Kadang-kadang kita punya rencana yang matang, rencana yang indah, besok main dolan, lusa meh ngene gitu ya, bulan depan mau begitu, tapi dalam sekejap semua rancangan itu tahu-tahu nggak jadi. Tahu-tahu Mas Eko langsung telepon saya. Ya ini gimana, karena kondisi yang ada harus berubah semua. Nah Bapak Ibu sekali lagi, ini kondisi real. Saya yakin tidak hanya Mbak Ana yang merasakan, bahkan kita pun terdampak dengan adanya kondisi ini. Tetapi saya yakin dalam hidup kita pun pernah mengalami hal ini gitu ya. Nah sehingga orang-orang yang dalam konteks yang akhirnya memilih untuk menjadi ateis, orang-orang yang akhirnya memilih untuk tidak percaya Tuhan, kadang-kadang mereka muncul pemikiran untuk tidak adanya Tuhan adalah dari hal-hal yang tidak enak. Ada yang berkata bahwa di mana Tuhan ketika hal yang buruk itu terjadi, betul ya? Di mana Tuhan ketika kita sedang dalam kesesakan yang luar biasa? Coba lihat di Afrika sana. Bapak Ibu tahu nggak, di Afrika tuh masalahnya cuma apa sih? Tidak ada hujan. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan opo angele sih Tuhan kasih hujan. Kalau Tuhan kasih hujan di sana, bukankah banyak orang akan selamat? Tapi Tuhan kasih hujan enggak. Sehingga orang mulai berkata, kayaknya nggak ada Tuhan deh. Kayaknya nggak ada Tuhan, nggak ada pengharapan. Karena hal-hal yang buruk terus aja kita nikmati. Hal yang buruk terus datang kepada kita. Kita sudah berdoa sampai kita lupa berdoa lagi, karena tidak kunjung dijawab. Betul ya? Kalau kita berdoa 1 tahun terus Tuhan jawab, puji Tuhan. Tapi adakah yang harus menunggu sampai 10 tahun? Ada yang harus menunggu sampai 20 tahun. Bahkan orang Israel sampai ke tanah Kanaan butuh waktu berapa? 40 tahun. Saya yakin dan percaya Musa tiap hari berdoa, Tuhan kapan sampai? Betul nggak? Apalagi memimpin orang Israel yang model kayak gitu, saya yakin pengennya ndang emeritus, betul ya? Ya, pengennya segera emeritus karena wis dua bendablek ya toh, keras kepala ya toh, suka ngeyel, sungut-sungut, betul ya? Saya kalau jadi Musa, saya yakin saya pengennya Tuhan ndang cepet sampai, aku ndang emeritus. Kan gitu ya. Tapi Tuhan izinkan doa Musa baru dijawab 40 tahun. Itu pun Musa tidak boleh masuk. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan engkau di mana? Sehingga ada seorang teolog yang saking pinternya, dia menulis satu esai dan berkata kesimpulannya adalah Tuhan sudah mati. Tuhan sudah mati, tertanda, saya lupa nama seorang teolog ini, ya katakan namanya Sentot ya, tertanda Sentot. Dia tempel di universitasnya, Tuhan sudah mati. Tapi yang menarik, beberapa tahun kemudian si Sentot ini mati, dan mahasiswanya iseng kasih tulisan lagi,
Profesor Sentot mati tertanda Tuhan. Ya, tapi saya tidak menyalahkan orang-orang yang ragu Tuhan itu kemana. Karena sekali lagi terkadang kita berpikir bahwa kok hal yang buruk itu terjadi. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan sebetulnya simpel dong. Kayak tadi saya kasih contoh, hujan di Afrika selesai toh. Tidak perlu ribut toh, tidak perlu bunuh-bunuhan, hanya untuk air, gitu ya. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi, ya. Sehingga sekali lagi, kalau kita bicara tema hari ini yaitu bangkit untuk harapan, yakin, ya, yakin kita mengimani bahwa Yesus sudah bangkit. Kenapa? Kalau Yesus bangkit, logika sederhananya adalah kita harusnya punya harapan. Amin. Karena dia bangkit, maka ada hari esok. Itu lagunya, ya. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah kita punya harapan hari ini? Ya. Mungkin Anda datang ke gereja dengan baju terbaik, dengan senyum termanis, tetapi saya nggak ngerti di dalam hati Anda, apakah Anda punya harapan untuk masa depan? Apakah Anda punya harapan untuk, nggak usah jauh-jauh lah, besok? Apakah Anda punya harapan? Ya. Atau engkau sudah mulai berpikir seperti orang-orang ateis, kayaknya Tuhan tidak ada. Tuhan Yesus sudah bangkit, dan kita perlu bangga karena kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Saya yakin dan percaya kita sebagai orang Kristen sudah paham betul hal ini. Karena itu kita mau belajar dari satu tokoh yang menurut saya hidupnya tidak baik-baik saja. Ya. Siapa di sini yang merasa hidupnya penuh dengan tantangan, penuh dengan kerikil? Angkat tangan. Aku dong. Lihat ini mulus-mulus, masya Allah ya, memang luar biasa Jemaat Condro ya. Saya yakin kita semua pernah ya. Pak Budi mau aku angkat tangan gak jadi. Ternyata orang harus angkat tangan ya Budi ya. Pernah tuh, gak mau ngaku ya. Tapi saya yakin kita semua pernah ada di posisi yang naik turun, bahkan banyak turunnya kayaknya ya, banyak turunnya daripada naiknya, gitu ya. Naiknya cuma sedikit, happy-nya cuma 1 hari, 2 hari, Sabtu Minggu happy ya Far ya. Habis itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat budak korporat katanya. Ya, happy-nya cuma Sabtu Minggu, dan itu pun berlalunya cepat. Kok wis Senin meneh, kerja meneh lho. Lho kok wis Senin meneh? Kelihatannya tuh aduh Tuhan. Ya, memang hidup ini susah-susah senang, tapi kok banyak susahnya timbang senangnya gitu ya. Ya, kita mau lihat satu tokoh di dalam Alkitab yang menulis dalam akhir hidupnya. Dia menulis di Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Ada yang tahu Mazmur ini nulis apa? Siapa? Daud, betul ya. Kita mau lihat Mazmur 139. Jadi ini Mazmur tetean gitu ya. Jadi di akhir hidupnya si Daud ini menulis ini ya. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ayat 9. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti
terang. Jadi di akhir hidup Daud bilang apa? Aku tuh mau lari dari Tuhan. Cuman di mana-mana ada Tuhan. Saya coba pergi ke langit, yo ketemu Tuhan. Saya pergi ke bawah bumi, maksudnya dunia orang mati. Di situ ada Tuhan. Saya di ujung laut, di situ juga ada Tuhan. Saya teringat satu pujiannya Seva. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terus di kanan, di atas dan di bawah kau ada. Terus di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Jadi rupanya lagu ini terinspirasi dari Daud ya. Bagaimana Daud mencoba lari, tapi di mana-mana ketemu Tuhan. Dan uniknya sekarang kita merasa tidak ada Tuhan. Loh, ini kan sesuatu yang aneh ya. Daud bilang, oh kita kemana-mana mau menjauh dari rohnya Tuhan, ya ketemunya Tuhan terus. Artinya Tuhan ada di mana-mana. Tapi yang menarik, banyak orang saat ini berkata, nggak ada Tuhan. Katanya Tuhan bangkit, katanya Tuhan berikan pengharapan. Nyatanya hidupku tetap sengsara, nyatanya hidupku tetap berat untuk dijalani. Tuhan tidak ada. Tuhan sudah mati. Tertanda yoyo, kan gitu ya. Karena kita merasa Tuhan tidak ada dan tidak memberi kita pengharapan. Mungkin Anda berkata begini, oh ya Daud kan raja Pak Pendeta. Raja itu enak. Orang kaya awake dhewe budak korporat itu Senin sampai Jumat, kadang sampai Sabtu masih kerja. Ya toh? Ini kalau diceritani lebih lanjut Bu Kartika itu Minggu pun kadang ditelepon suruh masuk ya. Bayangin, Minggu ditelepon suruh masuk ya toh. Wah, ya toh. Bayangin ya, wah. Aduh tuh, kalau jadi raja beda loh Pak Pendeta. Pasti kalau jadi raja beda, pasti enak. Cuman ayo kita lihat bagaimana perjalanan Raja Daud. Saya ambil dari 1 Samuel 16, 1 Samuel pasal 16 sampai 2 Samuel pasal 2 ya, makanya enggak usah dibaca ya, itu bisa 1 jam. Ya, saya akan kasih urutannya biar kita bisa membayangkan ya. Dan sekali lagi jangan salah ya, jangan salah. Saya sudah persiapan, jadi pasti benar gitu. Yang pertama dikatakan di 1 Samuel pasal 16. Itu Samuel datang untuk mengurapi Daud. Jadi Daud itu diurapi jadi raja di pasal berapa? 16. Diling-ling ya. 16 itu Daud diurapi. Tapi langsung jadi raja? Nah, waktu itu rajanya siapa? Saul. Pinter. Ini kita kembali ke sekolah minggu ya. Nah, setelah Daud diurapi oleh Samuel, terus Daud ini kemudian jadi tukang musik atau tukang pemain kecapinya di istana Saul. Itu pasal 17. Lalu pasal 19, pasal 17 juga dia mengalahkan Goliat, kita tahu semua ceritanya. Setelah itu Saul jadi iri sama Daud. Akhirnya pasal 19 Daud kabur dari istana karena dia mau dibunuh oleh Saul. Pasal 21 dia dalam pelariannya sampai kelaparan.
Makanya dia masuk ke Bait Allah di Nob, ya, dan dia minta roti di sana. Tapi imam berkata nggak ada roti di sini, adanya roti ukupan, ya, roti untuk persembahan. Dan Daud minta itu untuk makan dia dan pengikutnya. Artinya apa? Kelaparan. Daud kelaparan di dalam Samuel 21. Bahkan coba kita buka deh ini. 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Ya, karena dia kelaparan, terus kemudian karena kelaparan akhirnya lanjutnya dia pergi sampai ke Gad, ya. Nah, ini menarik ya. Ayat 10 ya. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, ini lagu ini yang bikin Saul emosi, ya toh? Ayat 12. Daud memperhatikan perkataan itu dan ia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Sebab itu apa yang dilakukan? Ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya, ilernya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Ya rupanya Raja Akis ini duwe anak buah akeh sing edan gitu. Ya, kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Bayangin, Daud kelaparan, dan gak hanya kelaparan, dia masuk ke area musuh dan musuh mulai mengenali dia. Ini kayaknya orang ini panglimanya kerajaan sebelah ini, ya kan? Nah, mumpung dewean di TIW kan gitu ya, kurang lebihnya. Nah, Daud mempertahankan diri dengan cara apa? Pura-pura gila. Saya mau tanya, apakah Anda ada yang pernah sampai pura-pura gila demi mempertahankan hidup? Ada? Boleh maju ke depan foto bareng. Apa jangan-jangan nggak cuma pura-pura gila, kebablasan, jadi gila beneran. Ya, betul ya loh. Ini kondisi yang sangat di bawah loh. Jangan kita bisa ketawa-ketawa. Cuman ketika Daud harus pura-pura gila supaya dia tidak mati, dibunuh oleh pedang musuh. Bayangin, berat ya, berat. Mungkin Anda bilang hidupmu berat, tapi Daud lebih berat. Ya, bahkan dia biarkan ileret sampai ke jantung. Ya, ini satu perkataan yang artinya sampai dia menghinakan dirinya supaya dia selamat. Nggak sampai di situ, selesai urusan yang tadi, dia pergi ke satu gua di 1 Samuel 22 ayat yang kedua. Namanya Gua Adulam. Di Gua Adulam itu dia kumpul sama siapa? Ini di ayat ini ya. 1 Samuel 22 ayat 2. Berhimpunlah juga kepadanya, kepada Daud, setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar pinjol. Betul? Oh yo, nek zaman sekarang pinjol, ya toh? Zaman dulu tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Jadi rupanya Daud ini jadi pemimpin orang sakit hati. Enak kan? Anda pernah ketemu sama orang sakit hati enggak? Apa yang keluar itu menyakitkan. Ya. Coba kamu jadi pemimpin dari orang-orang yang sakit hati.
Meru loro. Betul ya? Tapi itu yang diperlakukan kepada Daud. Daud harus memimpin orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang dikejar-kejar pinjol. Bayangin. Ya. Kalau Anda pernah saya ceritain ya, saya punya teman GPDI, dia pendeta GPDI. Ya. Bapak Ibu harus paham GPDI itu beda dengan sinode kita, di mana keuangan itu dikelola majelis. Kalau GPDI keuangan dikelola gembala. Terus pokoknya persembahan ini langsung kotak ini langsung tak bawa naik gitu ya. Orang urusannya berarti ngitung, Mas Puwoko, orang perlu ngerti pokoknya persembahan itu enggak, itu punyanya Pak Pendeta gitu ya. Yang menarik, saya punya teman itu jemaatnya cuma 5. Jemaatnya 5. Dan 5 itu satu keluarga. Tapi ini orang kaya. 1 bulan perpuluhan 50 juta. Ya, 1 bulan perpuluhan 50 juta. Terus saya ngomong sama teman saya, loh, orang boleh jemaat liane. Lah ngopo? Nanti kalau ada jemaat lain yang masuk, bentek malah mumet loh. Mending 5 ini tak openi 50 juta 1 bulan itu. Loh bener gak? Kalau ngurusin orang-orang yang enak, duitnya banyak, kecipratan bro. Betul? Ya? Cuman 5 gelintir aja sebulan 50 juta. Tuh nek ngurusi jemaat sing terikat pinjol. Halo. Gimana Mas Roko kira-kira ya? Ya, aduh Pak Pendeta, jangankan 5, 2 ekor saja kalau terikat pinjol mumet gitu. Ya. Ya enggak? Datangnya kemana? Pemimpinnya. Ya, Pak Gem. Ya, kenapa? Terus diteleponi Mbak pinjol. Pak Pendeta, saya itu utang 2 juta. Sekarang ditagih 12 juta. Pinjam dulu. Ujung-ujungnya gitu ya. Ya, itu enggak usah 5. 2 orang saja Pak Gembala sudah botak separuh. Ya kan? Bayangin Daud harus mimpin orang-orang ini. Wis barisan sakit hati, barisan terikat pinjol. Wis ya, wis ruwet-ruwet kumpul dari anak buah Daud. Saya yakin Daud ini susah nih jadi pemimpin ini. Ruwet gitu. Ya, ruwet ya. Itu yang harus dilalui oleh Daud, ya. Bahkan yang menarik di 1 Samuel 24 itu ada kejadian yang terkenal bagaimana Daud itu dikasih Saul yang sedang bokar, ya. Wah, anak buahnya bilang, wah inilah waktunya Tuhan sudah berikan nyawa Saul ke tanganmu. Iki ono pedang dan disate, gitu ya. Tapi Daud bilang apa? Tidak, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Gini. Kita harus berpikir kita jadi Daud. Kita harus berpikir kita jadi Daud. Oke, zaman sekarang mungkin raja tidak begitu relevan. Tapi saya kasih contoh begitu ya. Buarti misalnya. Buarti berdoa sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan ngasih suara terbuka dari langit dan Tuhan bilang, Harti. Kan masa Tuhan manggilnya Buarti kan ya mungkin awake dhewe manggilnya Buarti. Tuhan yo Harti ya. Harti, kamu akan saya berikan 2 miliar. Itu ngomongnya sama Tuhan. Jelas yang ngomong Tuhan. Dapat berapa? 2 miliar. Jelas ya. Dineni besok kok ya. Dagangannya yo biasa aja. Jangan-jangan ini Mas Puwoko yang mau ngasih 2 miliar itu ya adem-adem wae. Kayak Pak Pendeta mengasih 2 miliar malah kasbon. Ya, wah
wah ini kayaknya nggak mungkin ini Tuhan ini ngasih 2 miliar. Ketika jalan kaki dari gereja ke Gedung Batu, nemu bungkusan plastik gede, dibuka di sini. Saya mau tanya, kalau Anda jadi Bu Harti, menurutmu ini jawaban Tuhan kan? Apa duitnya digawa lapor polisi? Pak polisi saya nemu ya, ini aku maaf ya, ini kalau saya jadi Bu Harti, saya bilang oh haleluya, betul? Berarti ini jawaban Tuhan. Tuhan sudah ngomong, Tuhan akan kasih saya 2 miliar. Ya, ini saya jalan kaki pulang, nemu bungkusan plastik, isinya duit. Berarti ini jawaban, betul enggak? Ini coba kalau kita korelasikan sama Daud. Daud itu jelas dikasih tahu Tuhan, kamu diurapi sebagai raja. Titik wis jelas, tidak perlu diperdebatkan. Dan di depan dia ada satu orang yang bikin dia sulit jadi raja. Betul ya? Tinggal dicus. Betul ya? Nah Anda jadi Daud nih, ini jawaban Tuhan. Lu bener kan? Makanya saya kadang-kadang mikir Daud ini mikirnya begitu. Nah aku dari Daud, ini jawaban Tuhan. Lu tidak salah. Tuhan sudah ngomong kamu akan jadi raja. Jelas Tuhan ngomong. Ya, bukan pengennya Daud. Daud sendiri memang Tuhan sudah urapi melalui Samuel. Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun yang lalu. Dan Saul ini jahat, mau bunuh Daud. Tapi yang menarik, Daud tidak lakukan. Selesai dari itu, pasal 25, 1 Samuel pasal 25, Samuel mati. Loh ini juga satu tantangan berat. Samuel mati. Kenapa kok ini tantangan berat? Yang ngurapi itu Samuel. Sing wani nyeneni Saul cuman Samuel. Menurut Daud yang membela dia, yang cukup mampu menjadi backupnya, satu-satunya cuman Samuel. Mati. Ya. Coba bayangin ya. Terus tiba-tiba ada konferensi pers seperti Lisa Mariana. Ya, contoh itu ya, terus dandan itu, wah, konferensi pers ya toh. Terus Daud bilang, wah, saya ini sudah diurapi oleh Samuel. Mana saksinya? Nah, Samuel wis mati. Berat tak? Berat. Kalau Samuelnya masih hidup tinggal tanya tuh Nabi Samuel. Dan Nabi Samuel dengan ya wibawanya dia bilang, ya saya disuruh Tuhan untuk mengurapi Daud jadi raja. Selesai, aman, betul. Tapi Tuhan izinkan Samuel mati. Coba kalau Anda jadi Daud pusing. Waduh, pengharapan sepertinya hilang. Tapi yang menarik lagi, di pasal 26 kita seringkali melewatkan ini. Kenapa? Karena ini adalah kesempatan kedua untuk Daud bisa membunuh Saul. Jadi Daud bisa membunuh Saul itu 2 kali. Yang pertama di gua En-Gedi, yang kedua ini di bukit Hakila. Ya, bisa dibaca. Jadi Saul ini keturun, gampangannya ya, bahasa Inggrisnya keturun. Lah, Daud pas liwat keturun, di sebelahnya ada tombaknya Saul. Nah, itu kan tombaknya tinggal dilepas, geser siti, tancap kan selesai ya, ya kan? Tidur kok ya, Saulnya tidur, ya tinggal dilepas, ya geser siti, tancap kebar ya toh. Dan anak buahnya pun sama bilang, oh ini sudah dikasih Tuhan, nyawa Saul sudah Tuhan berikan kepadamu. Wis dan barye, tapi kembali Daud tidak goyah. Ya, saya tidak mau. Dia cuma ambil panahnya, tombaknya Saul dan kendi. Ya kalau sekarang tumbler. Jadi Saul itu kemana-mana bawa tumbler, tumblernya jupuk, ya lah.
tombaknya diambil, dan sama seperti pasal 24 dia pergi jauh. Nah setelah itu bengong-bengong, Saul, saya bisa membunuhmu, tapi saya tidak lakukan. Ini tombakmu, ini tumblermu, ya kan? 2 kali. Padahal kondisi yang kedua, Samuel sudah mati. Sebetulnya ini harusnya Daud lebih berpikir secara politis. Kalau dia tidak ambil kesempatan itu, Samuel sudah mati. Seorang harus backup. Samuel sudah mati, nggak ada yang backup. Harusnya pasal 26 ini Daud menancapkan tombak Saul ke jantungnya Saul, tapi dia tidak lakukan. Sampai di pasal 27, kita buka 1 Samuel 27 ayat 1. 1 Samuel 27 ayat 1. Sampai-sampai Daud berpikir begini, tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Saya mau tanya, kalau dia sampai ngomong begini itu berarti ini sudah masih ada harapan atau sudah tidak ada harapan? Ini kata-kata orang yang sudah tidak punya harapan. Aduh, kata yang mati di tangan Saul. Ya toh? Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Daud harus pergi ke negeri orang Filistin, negeri di mana orang-orang itu adalah musuhnya. Loh, kita ini kalau tinggal dalam satu lingkungan yang adalah teman-teman kita, enak, nyaman. Berarti di lingkungannya udah terkenal, ya toh? Pulang gitu, monggo Budi, karena sudah dikenal di lingkungannya dan dikenal dengan baik. Cuman kalau coba Anda masuk di dalam lingkungan yang memusuhi Anda, nyaman? Daud harus ada di tempat itu. Dia pergi ke negeri orang Filistin, maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Logikanya, sembunyikanlah Daud di dalam hutan, ya kan? Daripada dia deliknya di area Israel, pasti kecekel deh Saul. Mendingan delik di markas musuh, yaitu orang Filistin. Itu yang terjadi. Bertahan lama? Tidak. Pasal 29, mereka diusir dari negeri Filistin. Bahkan di pasal 30, Daud ini mau dibunuh oleh teman-temannya, mau dibunuh oleh rekan-rekan seperjuangannya. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 ini bicara tentang bagaimana kotanya Daud ini kemudian diserang dan semua orang jadi tawanan, istri dan anak-anak ya Daud dan juga rekan-rekan Daud ini jadi tawanan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batuan. Rakyatnya rupanya jengkel dan mereka menyalahkan Daud atas penyerangan ini. Dan karena itu mereka mau melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kapan Daud jadi raja? Ditulis di 2 Samuel pasal 2. Bayangin, dari cerita yang saya sudah panjang lebar ceritakan, saya mau tanya, ada yang kisah hidupnya lebih sengsara dari Daud? Pura-pura gila, sampai harus tinggal di musuh, di kota musuh, sampai mau dibunuh oleh pengikutnya sendiri. Pernah yang seperti itu? Pernah mengalami yang berat seperti Daud? Kalau tidak pernah, ada satu pertanyaan. Kenapa Daud menulis pasal Mazmur 139? Kenapa Daud bisa bilang, oh aku mau menghindar dari Tuhan? Tidak bisa. Aku mau pergi lari dari roh Tuhan? Tidak bisa. Artinya apa? Tuhan selalu bersama Daud. Bayangin.
kita melihat bahwa kayaknya Daud ini bukan diurapi jadi raja, malah dikutuk ini. Keleleran, gak ono sing ngurusi, sampai mau dibunuh sama pengikutnya sendiri. Tapi di akhir hidupnya Daud bilang apa? Di kiriku ada Tuhan, di kananku ada Tuhan. Betul? Bayangin, kok bisa begitu? Sedangkan kita yang jalan hidupnya tidak seberat Daud, kadang-kadang bertanya apa? Tuhan, engkau gimana? Jarene wis bangkit, katanya bangkit dengan pengharapan, tapi kok saya hidupnya begini saja. Ini masalah cara pandang. Nah, cara pandang. Kalau kita mau jujur, kalau kita berdoa, kita pengennya selalu ada di rumput yang hijau, di air yang tenang. Amin. Ya. Kita selalu berdoa yang terbaik. Tuhan, besok saya mau pulang ke Jakarta. Tuhan yang sertai. Tuhan, besok saya ada ujian. Tuhan yang berikan hikmat. Betul ya? Tuhan, nanti sore suami saya mau operasi. Tuhan berikan yang terbaik. Dokternya, obat-obat. Betul ya? Nah aku ndonga kan ngono to. Betul ya? Masa ada yang Pak Pendeta tolong doain, ini anak saya besok mau ujian. Nah terus ndongone piye? Yo ben gagal. Gak mungkin. Pasti doanya yang baik, yang enak, rumput yang hijau, air yang tenang. Tapi yang menarik, Anda tahu apa yang Tuhan Yesus beri contoh? Coba kita buka di dalam Matius 4 ayat 1. Tuhan Yesus itu dibaptis ya, siapa ya? Dibaptis. Sing baptis apa? Yohanes. Makanya disebut Yohanes Pembaptis. Ya, ya sebenarnya namanya Yohanes bin Zakaria. Ya, karena Yohanes ini anaknya Zakaria. Tapi karena dia membaptis, maka disebut Yohanes Pembaptis. Nah, yang menarik, setelah dibaptis, Matius 4 ayat 1 ini muncul. Kalau nggak percaya, undur satu ayat wis. Kan langsung muncul, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ya, betul ya? Coba balik Matius 4 ayat 1. Setelah suara Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Maka Yesus dibawa bukan oleh roh jahat. Ini rohnya gede, R-nya besar, artinya ini Roh Kudus. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus kemana? Untuk makan-makan. Di sini ada Eka ya. Eka ada nggak? Eka tadi ada. Oh iya. Eka ini sudah melakukan baptisan tanggal berapa lali ya. Maaf. Tapi yang saya ingat, ini Bayu ini masih ingat ya, karena Bayu juga nganterin ya. Baik, setelah baptisan di Ungaran kemarin, habis baptisan kita kemana? Makan. Loh bener ya? Habis baptisan makan bakso, ya toh? Adem-adem baru udanan, makan bakso anget-anget enak. Saya mau tanya, Tuhan Yesus yang waktu dibaptis surga terbuka, langit terbuka, dan ada suara bilang, inilah anak yang kukasih. Maaf ya, tapi waktu saya baptis Eka nggak ada tuh. Ya, langit terbuka dan berkata inilah anakku yang masih ada, ya kan? Tuhan Yesus toh. Tapi yang menarik, Eka setelah baptis dibawa kemana tadi? Makan bakso. Tuhan Yesus dibawa kemana? Makan bakso. Menarik ya? Loh kenapa kok Tuhan izinkan anaknya yang dia kasih, jelas ditulis, dia bawa ke padang gurun, dan kita tahu
padang gurun itu tempat yang enggak enak. Masih ingat minggu yang lalu kita bicara tentang kambing Azazel digoreng di padang gurun. Enak? Tidak. Itu tempat yang antah berantah, pokoknya hilang, gitu kan? Itu padang gurun. Tapi yang menarik, Yesus ini dibawa oleh Roh Kudus bukan ke warung bakso, tapi ke padang gurun. Bukan untuk dikasih makan, bukan untuk dipijetin, bukan untuk dilus-lus, tapi untuk dicobai iblis. Jelas firman Tuhan yang bilang. Maaf ya, terkadang padang gurun itu kita perlukan. Ya, kita pengennya enak, tapi Tuhan kita terkadang membawa kita ke padang gurun. Lah kenapa Tuhan? Kenapa nggak ke kasur yang empuk saja? Kenapa Tuhan bawa saya ke padang gurun? Yang pertama, 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Coba Paulus minta disembuhkan, tapi Tuhan bilang cukup. Dalam kelemahanmu kuasa Tuhan sempurna. Jadi yang pertama saya melihat, kenapa Tuhan izinkan kita di padang gurun? Karena di padang gurunlah kita lebih bergantung sama Tuhan. Betul ya? Di dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Ya. Kalau kita dalam kondisi nyaman, aman, semua oke, deposito aman, ya kan? Rumah 5, ya kan? Kira-kira ndongone piye? Oh, semenit selesai. Ya, Tuhan terima kasih untuk makanan ini, amin. Tuhan mau bubuk, amin. Cukup. Tapi pernahkah Anda berdoa di dalam masa sulit? Cukup 1 menit? 1 jam, Pak menit. Sampai 1 jam. Sampai nggak bisa ngomong, Pak Pendeta. Cuman meneteskan air mata 1 jam. Tapi ini kondisinya di rumput yang hijau, air yang tenang. 1 menit selesai. Tuhan izinkan kita ke padang gurun supaya kita lebih bergantung sama Tuhan. Tuhan izinkan kau nggak ngerti besok bisa makan atau enggak. Saya mau bilang supaya kau berlutut dan berdoa sama Tuhan. Ya, kalau kau sudah yakin besok punya duit, besok anakmu sekolah aman duitnya, besok anakmu naik kelas sudah aman, mau kuliah sudah aman, uang buku, uang gedung aman. Saya punya 500 juta Pak Pendeta, anak saya mau kuliah di mana saja boleh. Maaf, doamu berapa menit? 1 menit. Ya. Ayo kita lebih bergantung sama Tuhan. Ya. Kita diizinkan di padang gurun supaya kita lebih bergantung sama Tuhan. Yang kedua, Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Ini mazmurnya Raja Daud tentunya. Ya. Dan yang menarik di dalam Mazmur, Pak Indo, oke, thank you. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Yang menarik apa? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya bilang menarik kenapa? Ini bukan ditulis kecapimu, bukan. Ya. MP3-mu, enggak ya, enggak. Ya, biasanya kalau kita bicara yang menghibur itu kan musik, ya kan? Bioskop, healing, ya kan? Jalan-jalan itu ya, wah itu healing itu menghibur. Tapi Daud bilang apa? Gada.
Gadamu dan tongkat. Gada ini gak apa sih? Nutruk, betul? Bukan buat menghibur kok gada, ya? Menghibur gitar, keyboard, ya? Keyboardmu Tuhan. Nah itu barulah, ya? Ya, malaikatmu yang menyanyikan paduan suara, ya? Nah itu barulah menghibur Daud. Oke, tapi Daud bilang gada Tuhan. Atau tongkatnya Tuhan buat apa? Ya sama. Ya selain buat menuntun, tongkat itu juga untuk menghukum. Nutuk sapa? Nutuk domba yang nakal. Sekali lagi, Daud bilang, gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Jadi yang kedua, kenapa Tuhan izinkan kita di padang gurun? Untuk kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu berbeda dengan berkat Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita merasakan apa? Berkatnya. Betul? Ya? Kita bisa healing, jalan-jalan, muter-muter Tawangmangu, ya toh? Kemarin pas Lebaran, bisa pulang kampung, ya toh? Bagi-bagi THR, sampai saya lihat di TikTok tuh ada gambar-gambar pahlawan nasional, ya toh? Uang 100.000 gugur di tangan ponakan. Ya 50.000 gugur, ya semuanya gugur, ya bertahan sama yang 1.000 pati murah bawa golok. Ya yang 2.000 gugur di tukang parkir, kasihan ya toh. Nah, yang bertahan tinggal yang 1.000 bro. Ya, oh seneng bisa jalan-jalan, bisa ketemu saudara, seneng. Saya mau tanya, kapan kau bisa merasakan hadirat Tuhan? Ketika sukacita atau ketika duka cita? Jujur, Anda bilang, oh pas duka cita saya merasakan hadirat Tuhan. Amin, luar biasa. Tapi kalau saya mau jujur sama diri saya sendiri ya, kok rasa-rasanya lebih banyak kita merasakan hadirat Tuhan ketika duka cita. Ya, kita gak merasakan berkatnya, kita gak merasakan hadiahnya Tuhan, kita gak merasakan keselamatan yang daripada Tuhan. Enggak, kita gak merasakan itu. Tapi kita merasakan Tuhannya, gitu. Hadiratnya. Bukan bicara gadanya, bukan bicara tongkatnya sebetulnya, tapi kata sebelum itu, ya toh, sebab engkau beserta. Sebetulnya yang jadi titik poinnya daripada Daud, ya karena aku besertaku. Mau Tuhan bawa gada kek, mau Tuhan bawa tongkat kek, bawa senapan AK-47, nggak peduli. Yang penting engkau besertaku, maka itu yang menghibur aku. Jujur ya, ketika kita dalam masa-masa sulit, penuh air mata, kita merasakan hadirat Tuhan. Tuhan izinkan kita di padang gurun untuk kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Jangan cuma bicara berkat Tuhan, tapi bicara Tuhan itu sendiri. Yang ketiga, Roma 8 ayat 28. Ini hafal ya, tapi saya tidak hafal. Buka ya, Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan. Itu kuncinya. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, tapi menggunakan parameter apa? Segala sesuatu. Makanya tadi di lagu tadi bicara apa? Di suka kau ada, terus di duka pun kau ada. Jadi artinya gak cuma suka yang Tuhan pakai, duka pun Tuhan pakai. Jadi ini persis seperti apa yang jadi kesimpulan dalam hidupnya Yusuf.
Kejadian pasal 30-an sampai Kejadian 50 itu menuliskan tentang satu tokoh namanya Yusuf. Kalau yang ikut sekolah minggu pasti hafal. Yusuf itu dibuang sama saudara-saudaranya, dijual jadi budak, difitnah sama istrinya Potifar, masuk penjara, bahkan dilupakan sama teman-temannya, betul ya? Tapi endingnya Kejadian 50 ayat 20, coba buka. Endingnya Kejadian 50 ayat 20. Apa yang menjadi kesimpulan dari Yusuf dalam hidupnya? Yusuf bilang begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ngerti ya? Oke, Anda bilang, Pak Pendeta, tapi masalah atau padang gurun yang saya sekarang alami itu karena kesalahan saya. Ya, mungkin dulu nggak nurut, mungkin dulu masuk di dalam dosa, sehingga ada dampak dari dosa, ada dampak dari ketidaktaatan itu, sehingga hidup kita jadi seperti di padang gurun. Tapi saya mau melihat bahwa ayat ini menarik buat kita. Entah apapun yang menjadi penyebab padang gurunmu, baik itu Tuhan yang memang izinkan, atau kamu yang masuk sendiri ke lubang itu, maaf ya, Tuhan yang saya sembah luar biasa. Dia bilang apa? Memang ada yang mereka-rekakan yang jahat, tapi yang jahat itu Tuhan ubah menjadi sesuatu yang baik. Ya, mungkin Anda berkata tuh, Pak Pendeta, kayaknya ini memang hukuman buat saya karena dulu saya nggak nurut sama Tuhan. Saya bilang amin. Kalau engkau yakin bahwa ini hukuman buat kamu, ya sudah, bersyukurlah. Tetapi satu hal yang perlu Anda tahu apa? Bahwa ini semua Tuhan bisa pakai untuk kebaikan. Kalaupun ini hukuman, kalaupun ini sesuatu yang gak nyaman karena kesalahanmu, ingat ya, kesalahanmu, sekalipun Tuhan bisa ubah itu jadi kebaikan. Ini Yusuf yang ngomong, dan Yusuf ngomong ini di akhir hidupnya. Artinya apa? Dia sudah melihat seluruh hidup yang dia sudah jalani, dan dia tulis ini. Dan jangan pernah khawatir bahwa Tuhan akan melepas kita sampai kita jatuh. Memang bisa ketika kita di dalam padang gurun kita jatuh, bisa. Saya nggak bilang nggak bisa, bisa. Tetapi Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Sudah berapa sebulan kali ya, atau mungkin kurang ya, saya melatih istri saya nyetir ya. Mungkin Bapak Ibu juga lihat di status saya gitu ya, ketika istri saya nyetir, saya ada di sebelahnya untuk memvideo ya. Saya tuh guru nyetir loh ya, murid saya banyak ya. Tapi yang saya mau bilang, ketika saya sebagai guru memberi tugas kepada murid, bisa nggak murid itu gagal? Bisa. Tapi tentunya saya sudah memperhitungkan, kalaupun gagal tidak sampai tergeletak. Betul enggak? Ya. Kalau saya bilang, Ren, kamu nyetir dari sini sampai Indomaret, bisa nggak nyemplung got? Bisa, bisa. Cuman saya yakin nyemplung got, ya is oke lah, nggak akan sampai tergeletak. Iran ini semakin semangatnya. Ayo lewat tol, ayo lewat tol. Saya bilang belum. Ya, tol itu gampang, tinggal lurus. Saya sebagai guru
Dan sepertinya Anda yang paham nyetir pasti tahu urung wayah. Ya, tol memang lurus, ketoke gampang, betul ya Pak Sugeng ya. Cuman sedikit salah pasti tergeletak. Maka dari itu guru akan kasih tugas yang apa? Yang kira ya oke gagal bisa, gagal oke lah, tapi tidak sampai tergeletak. Itulah makanya Mazmur 37 berkata bahwa Tuhan menetapkan jalan hidup orang benar. Kalaupun dia jatuh, tidak sampai tergeletak. Ya, Tuhan izinkan kita dipandang guru. Mungkin, maaf ya, Tuhan izinkan kita jatuh. Tapi percayalah, jatuhnya kita tidak akan sampai tergeletak. Karena kita punya guru yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang mau mendidik kita. Dan ending dari semuanya, supaya kita menjadi pribadi yang semakin kuat, semakin mulia di hadapan Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Karena itu ayo kita rubah sudut pandang kita. Kalau kita ada di dalam padang gurun hari-hari ini, ya kita merasa bahwa aduh Tuhan berat sekali hidup ini. Ingatlah bahwa Tuhan mau kita lebih bergantung sama Dia. Tuhan mau kita merasakan hadiratnya, dan Tuhan mau membentuk kita semakin baik dan semakin mulia. Amin.